berdoa sama-sama yang bulan lalu dibagikan fotokopian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wattiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husnit talaqqi min masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati bi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh limpahan rahmat dan barakah. Amin. Semoga niat baik dan amal baik kita semua dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, fotokopian yang barusan dibagikan adalah Wirdus Sakron, dan ini memang merupakan tarekat kita di Al-Ihya. Sebelum melaksanakan taklim itu selalu diawali dengan Wirdus Sakron, kemudian tawassul kepada penyusun dan pengarang kitab dan guru-guru kita, dilanjut dengan membaca doa, baru mulai pembahasan pengajian. Jadi tarekat ini yang biasa dilakukan di Al-Ihya Bogor, dan Wirdus Sakron ini
sudah diijazahkan secara umum oleh guru mursyid Al-Maghfurlah almarhum Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh. Jadi memang redaksi yang ada di Wirdus Sakron ini, mungkin bapak-bapak yang sudah biasa dengan Wirdus Sakron ada sedikit perbedaan, tapi nggak masalah, tergantung siapa nanti yang wijazahkan. Mangga mau yang pakai mana saja boleh. Seperti sholawat kamilah, ada yang dibacanya wayustasqal gomamu, ada yang wayastaskil gomamu. Yang mana saja bapak ibu dapatnya silahkan baca, dua-duanya juga boleh. Nah sekarang Wirdus Sakron, mungkin yang biasa terdengar Wirdus Sakron di kalangan para habaib khususnya, itu kalimat surnya tidak dibaca satu kali, bahkan ada yang 3 dan ada yang 7. Sur, sur, sur. Makanya ketika ada ustadz-ustadz dari Jawa datang ke Al-Ihya, melihat anak-anak SD udah pada hafal Wirdus Sakron di sana, karena memang diwajibkan. Sampai mereka bilang, hebat wiridannya Wirdus Sakron. Makanya wiridan ini mau dibaca tiap hari, yang ini ya, mau dibaca tiap hari berkali-kali boleh, nggak ada masalah. Ya. Artinya di sini Wirdus Sakron ini wiridan yang memang isinya luar biasa. Ya. Di situ ada kalimat tatarrasna billah, tatarrasna billah, tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah. Jadi kita minta perlindungan hanya kepada Allah dari musuh-musuh kita dan musuh-musuh Allah. Kemudian kita di paling terakhir, Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin fardud nadrahum fintikas wa qulubahum fi wiswas wa aydiyahum fi iflas wa awbiqhum min ar-rijli ila ar-ra's la sahla yujda wa la jabala yuqta bi alfi 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 la haula wa la quwwata illa billah. Dan iramanya ya kalau di Al-Ihya seperti itu, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innihtattu bidarbillah tuluhu masyaallah. Kalau irama sih bebas, tapi kalau di Al-Ihya sudah seperti itu seragam. Jadi nanti kalau pas setiap 1 bulan sekali kita bertemu, ya udah iramanya begitu. Kalau mau irama yang lain juga boleh, silahkan saja, nggak ada masalah. Intinya mah adalah wiridan ini dibaca. Yang terpenting itu mau iramanya, tapi jangan juga sih Wirdus Sakron iramanya koplo gitu ya, kan nggak bagus juga gitu ya. Artinya tetap disesuaikan. Pakai irama biar apa? Biasanya kalau pakai irama suka cepat hafal. Ya, suka cepat hafal, meskipun tidak dibaca insya Allah hafal, karena ngikutin terus setiap saat. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, itu sedikit sekilas tentang Wirdus Sakron. Artinya Wirdus Sakron ini bukan wirid baru, tapi wirid sudah lama. Bahkan diantara kita sudah biasa dengan wiridan itu. Tapi memang versi ini itu disusun oleh, artinya disusun ulang oleh guru kita, guru mursyid Syekh Abdullah bin Nuh Al-Maghfurlah almarhum Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh. Beliau ini adalah ulama besar, asli orang Cianjur, tapi yang luar biasa beliau mengajar bahasa Arab orang-orang Arab yang ada di Arab. Ini yang istimewa luar biasa. Syekh Abdullah bin Nuh ini ulama besar, ya, karangannya banyak,
Yang fenomenal itu adalah sebuah kitab namanya Ana Muslim Sunni Syafi'i. Itu luar biasa. Artinya di situ ada pengakuan diri bahwa Ana Muslim Sunni, aku adalah ahlus sunnah wal jamaah. Syafi'i, lebih tegasnya, aku bermadhab Syafi'i. Tapi di dalamnya menyatukan seluruh madhab. Begitu luar biasa. Buku daripada Syekh Abdullah bin Nuh yang berjudul Ana Muslim Sunni Syafi'i. Banyak karangan-karangan beliau lagi yang lain, diantaranya Fi Dilalil Ka'bah. Ada lagi karangan beliau namanya La Ta'ifiyah fil Islam, enggak ada sekte di dalam Islam. Jadi betul-betul menyatukan. Ada satu tulisan beliau yang sangat menyentuh tentang al-ukhuwah. Anta akhi kainan man kunta, engkau adalah saudaraku apapun keadaanmu, apapun jenismu, dari manapun asalmu, engkau adalah saudaraku. Meskipun kita tidak tinggal di satu rumah, tidak bisa tinggal di satu negeri, tidak satu atap langit yang tempat kita berpijak, tapi kita adalah saudara. Ini ukhuwah yang harus dikembangkan saat ini, karena saat ini umat Islam semakin hari semakin terpecah belah. Banyak kalau kita kembangkan lagi kitab itu, Masya Allah luar biasa, kitab Al-Ukhuwah. Ya, insya Allah dalam kesempatan-kesempatan lain akan saya bawakan itu, ya, tentang persatuan. Kita adalah saudara. Bagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Kita adalah saudara. Nggak mengenal si kulit hitam, si kulit putih. Nggak ada yang dari Cikarang, nggak ada yang dari Bogor, nggak ada yang dari Karawang, nggak ada yang dari Bekasi. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Nggak ada si kaya, nggak ada si miskin, nggak ada si papa, nggak ada si banyak harta. Sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya masih punya hutang sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Bulan lalu ada doa yang masih belum kita terjemahkan, yaitu niat kita belajar. Seperti dalam doa tadi, nawaitut ta'allum, itu harus diniatkan di hati kita yang paling dalam ketika kita niat duduk di majlis-majlis ilmu. Ketika belajar apapun, niat yang pertama nawaitut ta'alluma. Ya Allah, saya niat ta'allum, saya niat belajar. Wat ta'lim, dan saya pun niat nanti kalau sudah bisa akan niat untuk mengajarkan ilmu itu. Sebab yang namanya ilmu kalau tidak dimanfaatkan, kalau tidak diamalkan, itu sama sekali tidak akan bisa menyelamatkan kepada pemilik ilmu itu. Bahkan asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'uhu Allahu bi ilmi. Siksa yang paling berat akan diterima oleh Allah di hari kiamat kelak bagi orang-orang yang alim, yang banyak ilmu, tapi tidak diberikan kemanfaatan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ingin niat belajar ini, setelah kita dapat ilmu dari guru-guru yang manapun, kita tidak boleh membedakan guru-guru manapun. Semuanya guru, selama mengajarkan hak adalah hak, batil adalah batil. Itu guru kita semua. Yang pertama niat ta'allum. Dua, wat ta'lim, saya niat mau ngajarin ilmu. Sebab seseorang itu adalah, kalau dia tidak jadi muta'alim, maka dia jadi alim. Alim dan muta'alim adalah orang yang mulia di dalam ajaran agama. Kita tidak bisa jadi alim dan tidak bisa mengajarkan, tapi setidaknya kita berada di jalan sebagai seorang muta'alim, sebagai seorang murid, sebagai orang yang sedang mencari ilmu. Itu niat yang pertama, nawaitut ta'alluma wat ta'lim. Dua, wat tadzakkura
niat untuk kita mengingat-ingat. Untuk mengingat siapa? Ya banyak yang kita ingat. Mengingat Allah, mengingat Nabi, mengingat akhirat, mengingat masa depan kita. Wat-tadakkur, wat-tadkir, dan kita pun insya Allah niat untuk selalu mengingatkan orang lain. Ditanamkan niat di hati ketika ngaji. Yang pertama niat ta'allum, dua niat taklim. Berikutnya adalah niat tadakkur dan niat tadkir. Berikutnya niat kita dalam belajar wan naf'a. Niat ngaji itu adalah untuk memberi manfaat. Wal intifa, dan mengambil manfaat dari ilmu yang didapat, dari pengajian yang diperoleh dimanapun kita ngaji. Ngaji itu tidak mesti seperti ini. Mendapatkan ilmu itu tidak seperti ini. Tidak mesti seperti ini. Tidak mesti di majlis-majlis ilmu. Ketika kita bertemu dengan seorang guru, guru menyampaikan ilmu kepada kita, itu adalah guru kita, itu adalah ilmu yang bisa kita dapatkan dimanapun. Hatta si fakir, si miskin, si tukang sampah, si tukang pulung, itu pun bisa menjadi guru buat kehidupan kita. Guru apa? Ya guru kehidupan. Bagaimana ketika melihat mereka, kita terus merenung bahwa ya Allah, ternyata masih ada orang yang lebih papa dari kita. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kita merenung ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi mau kau dustakan, wahai jin dan manusia? Nikmat mana lagi? Itulah jadi pelajaran buat kita. Ya Allah, ternyata selama ini saya tidak bersyukur. Masih banyak orang yang lebih miskin dari kita. Masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Oleh karenanya ketika melihat kehidupan dunia, jangan selalu melihat ke atas, tapi melihat ke bawah. Tapi urusan ilmu, urusan agama, jangan coba-coba lihat ke bawah, tapi lihat ke atas. Urusan agama, urusan ilmu, lihatnya ke atas. Urusan dunia mah jangan lihat ke atas, nggak akan syukur kita sama Allah. Bersyukur harusnya kita. Kita pakai sepeda, alhamdulillah kita bisa pakai sepeda. Orang lain jalan kaki. Kita bisa jalan kaki, alhamdulillah. Orang lain mah ngesot. Harus selalu bersyukur. Jadi jangan melihat ke atas kalau urusan dunia. Kita pakai sepeda, lihatnya pakai motor. Jadi supaya apa? Supaya kita pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Jadi niat kita an-naf' awal intifa. Yang berikutnya niat ifadah. Niat memberikan faedah kepada siapapun. Wal istifadah, dan kita bisa mengambil faedah dari siapapun. Wabil khusus ketika kita bergaul dengan seorang ustadz, bergaul dengan seorang kiai, bergaul dengan seorang guru, harus pandai-pandai kita beristifadah, mengambil ilmu dari guru-guru kita. Saya selalu ajarkan kepada anak-anak, kalian kalau dekat sama guru jangan hanya sekedar dekat, ambil ilmunya. Dekat ustadz yang tulisannya bagus, ambil biar tulisanmu bagus. Dekat dengan ustadz yang pintar baca kitabnya, ambil ilmu baca kitabnya. Dekat dengan ustadz yang pandai bicara bahasa Arabnya, ambil ilmu tata bahasa Arabnya. Jadi jangan sia-siakan kedekatan kita dengan seorang guru. Harus ada yang bisa kita ambil. Itu namanya istifadah. Banyak ada orang dekat, istifadahnya hanya duniawi. Dekat dengan guru hanya duniawinya saja, ilmunya tidak pernah diambil. Bagaimana seorang guru berdakwah, kita ambil, oh gini, kalau guru kita dakwah tuh gini caranya. Itu istifadah namanya. Bukan cuma jalan-jalannya doang, ikut-ikutan, makannya bareng, jalan-jalannya bareng, tapi tidak ada satupun ilmu yang bisa kita ambil dari guru-guru kita itu. Itu namanya tidak istifadah. Banyak tanamkan doa ini, amalkan doa ini, wal ifadah wal istifadah, agar
ilmu kita betul-betul berfaedah dan kita bisa mengambil ilmu-ilmu dari guru-guru kita. Dekat dengan guru yang manapun, ahli apa nih? Qiraat. Mudah-mudahan meskipun kita tidak sama dengan guru kita ke dalam qiraatnya, setidaknya bacaan Quran kita sudah mulai membaik. Itu namanya istifadah. Yang berikutnya, niat kita belajar wal hatha, untuk memotivasi, mendorong, mengajak. Untuk apa? Alat tamassuki bi kitabillah, untuk tetap berpegang teguh kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnati rasulihi, dan mengikuti sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuan kita ngaji adalah untuk memegang teguh yang namanya Al-Quran. Artinya setelah ngaji bukan makin jauh dari Al-Quran, tetapi semakin dekat dengan Al-Quran dan semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manfaatnya taklim. Nah, kalau taklim hanya sekedar taklim kemudian justru makin menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan diri kita dari Al-Quran, menjauhkan diri kita dari sunnah Rasulullah, berarti ngaji tadi tidak ada manfaatnya. Karena tujuan kita taklim ngaji ini adalah untuk menata dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Ya, dalam pengajian wajarlah ketika ada kalimat-kalimat sindiran-sindiran dalam taklim yang menyangkut kehidupan kita. Ya, memang tujuan ngaji itu. Ya, ini pengajian bahasanya nyindir saya. Memang tujuannya begitu. Untuk menata dan memperbaiki diri. Kalau merasa, ya Allah, masih ada yang mengingatkan, alhamdulillah, saya harus menjadi yang terbaik di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pengajian. Dimanapun pengajian, sama intinya begitu. Jadi jangan sampai punya anggapan bahwa pengajian itu hanya sekedar seremoni belaka, setelah itu selesai, tidak ada manfaat dan tidak ada guna. Kita tidak inginkan seperti itu. Makanya doa ini jangan dilupakan ketika kita duduk di majlis-majlis ilmu dimanapun. Wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih. Karena Rasul sudah menjanjikan, alaikum taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu abada, kamu semua tidak akan pernah sesat abada, selamanya nggak akan sesat. Tapi ada syaratnya. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua wa sunnati rasuli, yaitu sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pertahankan itu, Quran dan sunnah. Kita jalankan melalui kajian-kajian kitab-kitab para ulama. Tidak mungkin kita kembali kepada Quran dan sunnah kalau kita tidak dituntun oleh para ulama-ulama kita. Kan suka banyak slogan-slogan, ayo kita kembali Quran, kita kembali hadis, tapi di balik itu tinggalin kitab-kitab kuning. Salah, nggak begitu. Nggak mungkin kita paham Al-Quran, nggak mungkin kita paham hadis kalau tidak ada bimbingan para ulama. Bagaimana memahami fikih? Pelajari kitab fikih, takribnya, Abi Sujaknya, kemudian Safinahnya, Fathul Mu'innya, I'anahnya, Majmu'nya, Muhadzabnya. Kita pelajari semua fikih. Untuk apa? Untuk supaya ibadah kita betul-betul sempurna. Apa hanya dengan Quran? Tidak. Di Quran nggak ada secara rinci menjelaskan tentang takbiratul ihram, tentang rukuknya bagaimana, tentang sujud bagaimana. Itu ada di kitab fikih. Karenanya agama itu, makanya akan dibahas dalam kitab ini, agama itu terdiri dari tiga: Islam, iman, ihsan. Islam itu syariat, iman itu adalah akidah, akhlak itu ihsan itu adalah akhlak. Kitabnya apa? Syariat, ya kitab fikih namanya.
Akidah kitab tauhid namanya, akhlak kitab tasawuf namanya. Dan ketiga disiplin ilmu ini satu dengan yang lain saling menyatu, saling menguatkan, membentuk segitiga sama sisi. Syariat, akidah, dan akhlak. Islam, iman, ihsan yang pernah diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, yang kitab ini akan membahas itu. Tapi diurai oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Islam diurai dari mulai syahadatnya apa saja dibahas, wantuqimas salat dibahas, sampai fikihnya dibahas juga. Terakhir tentang ihsan akhlak, tentang taubat, tentang khauf, tentang roja, tentang ikhlas, dan segala macam sifat-sifat akhlak yang baik yang diringkas oleh Al-Imamul Ghazali hanya 10 dibahas dalam kitab ini semua. Insya Allah setelah sekian tahun tamat. Yang ngaji naga sabulan sekali ya. Ya, setelah sekian tahun insya Allah tamat kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya wal hatta ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda. Kita niat ngaji ini untuk ngajak kepada kebaikan, ngajak kepada petunjuk, hidayah. Jadi artinya kita ini bukan hanya menjadi orang yang soleh, tapi menjadi orang yang muslih. Menjadi orang soleh gampang, pasti dicintai oleh siapapun. Tapi jadi muslih yang agak susah. Banyak musuhnya kalau muslih itu. Kalau soleh mah gak banyak musuh, tapi muslih yang selalu memperbaiki orang, membenahi, mereparasi kehidupan orang lain, itu yang banyak musuhnya. Jadi kalau jadi soleh gampang, gak banyak musuh, tapi muslih musuhnya banyak. Nah, kita dapat dua-duanya. Jadi soleh bukan hanya soleh untuk sendiri, tapi memberikan kemaslahatan untuk orang lain. Kita mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada hidayah, dan mengajak kepada kebaikan. Wadalalata alal khair, dan menunjukkan kebaikan. Ada orang nggak ngaji diajak, ayo ngaji sana, di mana? Sana tuh di depan rumah sakit Medi Rosa ada pengajian. Diajak, ayo, itu namanya pemberi petunjuk, pemberi dilalah. Insya Allah, man dalla ala khairin kafailih. Siapa yang mengajak kebaikan, insya Allah sama pahalanya seperti yang melakukan. Amin. Insya Allah. Artinya kita memang nggak punya kesempatan karena kerja, tapi bisa ngajak, di sana ada pengajian, ngasih tahu. Insya Allah orang yang ngaji dapat pahala, pahalanya insya Allah diberikan juga kepada yang memberitahu. Makanya beruntung. Informasi medsos apapun, pahalanya besar itu, sampai orang datang mau ngaji. Amin. Gede pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalatul khair. Itu semua niat kita adalah ibtigha'a wajhillah, semata-mata mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya mengharapkan kepada Allah, tidak karena yang lain, tidak ada tendensi lain. Oh, saya ngaji ke sana, siapa tahu dapat mengharapkan duniawi, hati-hati, nanti sia-sia amal ibadah kita. Tapi diniatkan semuanya karena Allah. Jadi ngaji itu niat karena Allah. Kalau niat karena Allah, siapapun yang ngajar kita tidak peduli. Yang penting mas saya niat ngaji, datang ke majlis taklim. Itu harus ditanamkan. Jangan lihat siapa yang ngajarnya, tapi apa yang disampaikannya. Karena kita niat sudah karena Allah. Sebanyak kejadian, berharap misalkan yang datang mau Ustadz Abdus Somad misalkan, tahu-tahu nggak jadi Ustadz Abdus Somad, batal. Pas datang pengumuman karena
karena beliau berhalangan tidak jadi datang, insya Allah ada penggantinya. Parulang deui tah jamaah. Berarti ngajinya bukan karena Allah. Berarti ngajinya bukan karena Allah. Tapi luar biasanya, Abdus Samad adalah hamba Allah yang samad. Kita begitu kagum kepada hambanya As-Samad. Kenapa kita tidak pernah kagum kepada As-Samadnya? Kapan kita mendapatkan ketenangan ketika bersama As-Samad? Kapan kita merasa nyaman ketika bersama As-Samad? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita introspeksi juga tuh. Kita udah Masya Allah, kalau udah satu Samad tuh ya Allah, hati datang Allah Samad, semua datang. Tapi ketika kumandang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, cara ruwek. Padahal Allah manggil, hayya 'alas shalah, cara ricik. Betul? Benar. Allah yang manggil, Allah yang menyeru, azan itu panggilan Allah. Ini introspeksi diri kita. Kenapa kita tidak nyaman dengan As-Samadnya? Tapi kenapa sama manusia kita begitu merasa nyaman, begitu tentram dengan manusia, begitu nyaman dengan manusia, tapi kenapa tidak pernah nyaman dengan Allah? Ini jadi introspeksi diri kita. Tujuan kita ngaji adalah ibtigha'a wajhillah. Berikutnya, wa mardati. Tujuan kita ngaji adalah mencari ridha Allah. Enggak nyari ridho siapa-siapa, tapi nyari ridha Allah. Insya Allah pahalanya besar kalau kita niat mencari ridha Allah. Tapi kalau hanya mencari dunia, nggak dapat apa-apa. Hanya dunia yang kita dapatkan, tapi akhirat tidak kita dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Wa mardati wa qurbi. Niat ngaji adalah untuk taqarrub ilallah. Setelah ngaji, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dapat ilmu apa saja. Jangankan ilmu agama, belajar fisika, paham dia fisika, makin dekat dia dengan Allah. Belajar biologi, makin dekat dengan Allah. Belajar kimia, makin dekat dengan Allah. Ternyata ini adalah ilmu Allah begitu luar biasa. Itu yang namanya ilmu yang manfaat, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya setelah kita bisa takarrub kepada Allah, kita juga mengharap sawabihi, pahala ganjaran hanya dari Allah, bukan dari manusia. Itu niat belajar kita. Mudah-mudahan niat ini selalu dibaca dimanapun kita belajar. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut kita masuk ke pembahasan kitab.